Baik lagi bersama kita bukan podcast serius. Jadi kita ada di episode kedua, yang dimana episode pertama kita janji bakal ngedatangin orang yang bakal kita ajak untuk bahas masa-masa kecil juga, Betul. yang dimana mungkin bakal bisa ngeramein masa-masa kecil kita. Mungkin orang ini punya masa kecilnya yang lebih daripada kita. Oke. Iya nggak sih? Apa kita panggil sekarang aja? Oke, kita panggil aja langsung. Mas Tino. Mas Tino. Gimana? Kesini gimana? Sorry gue telat ya. Duh, tadi gue gak enak banget sama dia, Cuk. Dia tadi paling awal datang. Iya nggak sih? Bener. Iya nggak Mas Tino? Lumayan sih nunggunya sebentar. Berapa? Ya, 2 jam. Emang sih kita tuh Gue gak enak banget. kampung ya, macet banget. Macet udah Nih Mas Tin, biasa di sini. Gimana? kita mulai nanya sedikit tentang masa kecilnya Mas Tin. Mas kecil gitu, Mas Tin punya hal-hal yang menarik nggak sih? Soalnya kan kita pembahasannya ke kenangan masa kecil gitu. Masa kecil ya? Ya. Masa kecil pasti nggak akan lupa sih, Jod. Bener. Apalagi kalau udah yang halnya udah aneh-aneh, Nyeleneh. ya yang nyeleneh pasti nggak akan lupa tuh. Akan keinget apalagi kalau ketemu sama teman-teman lama. Bener. Yang Apalagi- dibahas pasti yang iya. aneh-anehnya tuh masa kecil yang Udah gitu kan, kelakuan konyolnya. iya, masa kecil anak-anak dulu kan agak ekstrim ya sebenarnya. Betul banget. Beda sama yang Emang sekarang. bener. Beda, bener. Ekstrimnya tuh kayak emang kreatif sih menurut gue sih, itu kreatif sih. Apa? Kita ngomongin yang di sekolah deh sekarang. Iya, sekolah dulu. Kita sekarang ngomongin yang di sekolah. Oke, sekarang gini deh. Sekalian kita patokin aja nih. Sekarang segmen kita adalah mengenang masa-masa di sekolah. Kita mau tahu seberapa kreatif Mas Tino di sekolah. Dulu Mas Tino sekolah kan? Sekolah enggak sih. Banyak bolosnya soalnya. Bener. Mas Tin bisa aja. Iya, Dulu kan baru-baru ada rental PS tuh. Bener. Senangnya rental PS ya kan. Masuk, berangkat dari rumah, ya udah datangnya ke rental PS. Nah, Jangan lupa starter pack ini, filter 1 batang sama itu sama granita nggak sih? Granita sama Mas filter Tin 2. ngalamin di Ada, mana yang kayak gitu? Ada pasti. Iya, bener. Ini yang agak beku sedikit. Beku-beku sedikit. Ya Jadi Allah. kalau pas lagi main, Bener. awet. Betul. Bener. Kan karena bener. kita mau beli lagi gitu dulu kan agak susah. Bener. Itu udah pas tuh. Goceng ya? Goceng. Goceng tuh granita sama filter 2 batang. Bener, starter pack. Jadi kalau rasanya udah habis tuh masih ada esnya. Bener. Minimal masih ada yang dikenyot. Kalau Kalau rasanya dingin di tenggorokan. Kayak ada res-resannya lah bahasanya orang dulu mah ya. Oh iya, masa-masa kecil dulu apalagi sebenarnya kalau dari mulai SMP tuh udah mulai tuh kenal namanya bolos apa segala macam. Nah, masa-masa kecil di sekolah tuh biasanya yang konyol-konyol tuh waktu SD. Betul. bener. SD. Yang aneh-aneh tuh yang Bener. tahu-tahu datang ke sekolah perut mules ya kan. Nah perut mules bingung mau kemana. itu gue yang bingung. Kita dulu, gue mau nanya, kenapa anak SD takut banget sama berak? Maksud gue, kayak nih, pernah nggak lo nih ya, pernah nggak kayak misalkan lu beranikan diri untuk berak, udah akhirnya ya udahlah ke kamar mandi, boker, cebok, pas balik dari mana lu? Berak lu ya? Berak. Ih, bau, jangan deketin. Cuma, kan manusia. Nah, itu
Selain yang kita ditakutin diledekin, yo berak, ada juga ketakutan kenapa anak SD itu takut banget sama berak. Dulu kan kalau zaman SD itu Jatuh, Cuk. Bentar. sorry Mastin jatuh. Sorry. Ya maklum lah. Tadi dulu. Coba tolong arahin. Aman gak nih, cuy? Aman. Lu Cuk, balik lagi nih ke seru banget nih. Aman. Sorry Mastin tadi. Gimana ya Mastin? Ya. Di sampai mana ya? Lupa kita saking Sampai serunya. mana tadi? Sampai pintu. Pintu ya? Oh, kamar mandi. Iya. Pertanyaan kenapa bocah takut berak? Nah, tadi ya. Gimana ya? Tadi Mas Alvan nih udah ngejelasin pengalaman dia. Nah, kalau kenapa anak SD itu pada takut berak ya di sekolah gitu sampai nahan berak, akhirnya berak di celana tuh menurut gua mungkin karena tahu nggak kan sih zaman SD dulu SD masih pada kayak masih kayu, belum ada pembangunan seperti kayak sekarang ya. Kayak pintu kamar mandi masih kayu yang gampang digedor, bawahnya bolong, cuma dikasih triplek, bawahnya bisa kelihatan kayak Lo tahu siapa yang berak. Lo tau nggak? Lubang itu biasanya gue tutup pakai celana gue. Ya. Kan gue tuh. Itu emang Celana nggak gue gantung, tapi buat nyumpel si lubangnya. Biar nggak ada yang lihat sih. Iya. Lo tau nggak? Saking Kucing. Kucing bisa ke situ ya mas. gue berak sampai gue udah kebelet banget. Gue kan dulu takut ya beraknya. Tapi lebih takut lagi berak celana kan. Iya. Gue udah nggak ada pilihan nih. Anjir, gue pagi sarapan kebanyakan. Akhirnya gue masuk kamar mandi yang nggak ada kuncinya itu. Gue berak Wing Chun begini. Gue nongkrong sambil nahan pintu gini. Anjir. Tenaga dalam keluar. Tenaga dalam keluar semua tuh. Gue gini. Dan Bocah SD kan kalau nanya ada siapa di dalam kan begitu. Kita kan deg-degan dulu ya. Lagi berak lagi. Dah. Wing Chun. Wing Chun. Padahal gue udah Wing Chun tuh. Gue bilang. Enggak sampai sekarang lu. Kanan kaki kiri. Jadi jago gue. Sampai sekarang lu Sampai sekarang jadi Wing Chun. kebiasaan dari SD. Jadi SD. Dua tangan begini dong. Dua tangan gini. Lama-lama kali teknik. Terus yang gini-gini tuh nggak lu. Nah, gue jadi jago berak gue. Di mana-mana. Nah, itu kejadian pas SD takut berak. Mungkin Mas Tino tuh pernah nggak sih ngalamin yang namanya ngeles nggak masuk sekolah nih ke orang tua, oh kayak pura-pura sakit. Pernah nggak sih Mas Tin kayak gitu? Di zaman Mas Tin deh. Iya sih, biasanya kayak gitu tuh zaman SD tuh. Kalau lagi malas atau takut, biasanya takut misalnya ada Mata kuliah. ada pelajaran apa gitu kan, ada pelajaran apa terus gurunya galak. Takut udah apa aja jadi alasan tuh. Tiba-tiba lagi sakit lah atau hujan lah atau apa. Yang dulu tuh pernah di satu momen di waktu SD pas lagi nggak mau sekolah sama gua baju sekolah gua masukin ke cucian. Bajunya basah kan. Gua nggak pernah kepikiran lagi anjing. Mas kok udah nyampe kepikiran ke sana sih? Gua masukin tuh baju Gua nggak cucian pernah paling bawah. Gua nggak pernah kepikiran lagi. Ma, baju di mana? Nah, emang taruh mana? Biasanya di lemari nggak ada. Terus cari-cari, pura-pura enggak cucian. Ini masih dicuci. Jadi yang merasa bersalah nyokap lu ya. Kayaknya mama kecuci deh gitu ya. Gini, astagfirullah, mama lupa nyuci. Udah deh, kamu nggak usah sekolah dulu deh. Besok aja pakai seragam yang lain. Nah, kalau kita pakai seragam nggak sesuai hari kan kita malu ya. Biasanya tuh kayak gitu. Nggak mau lah, maaf. Pakai seragam itu kan bukan hari Selasa. Misalkan Selasa tuh putih merah, tapi kita dicuci tuh kayak Mas Tino tadi. Terus kita mau pakai baju batik. Lah kan batik tuh kalau nggak Kamis, Jumat. Iya benar itu. Nggak bisa. Itu berarti gue ngomong. Jauh sih pemikirannya sih. Jauh sih. Jujur. Kita Jauh tuh sih. nggak sampai segitu, tapi Mas Tino tuh gimana ya? Sampai Gue paling keren kalau alasan sakit gigi udah paling. Kan pertama nggak kelihatan. Kedua nggak ketahuan, kita bisa pura-pura aduh gitu. Ya udah nggak sekolah gitu. Nanti kan saya giginya sembuh pas udah jam 10 gitu udah siang. Kalau untuk naruh ini keren nih. Kejauhan sih kayak. Sampai nyokapnya yang merasa bersalah. Maafin mama ya aja. Jadi Jangan dicontoh ya adik-adik. Itu nggak boleh. Ya, sekarang orang tua sekarang udah pada pinter. Bisa laundry. seragamnya ada 2. Iya, Oh, beli. Bener. Beli. Jangan. Kalau bisa cari alasan yang lain. Oke. Lu di sekolah tuh anak yang bandel kah atau biasa aja atau malah anak pinter ternyata di
Siklus. Sering juara 1 di kelas. Apa kayak gitu Mas? Nah, terus gua kalau sekolah duduknya di belakang. Ya, Oke. anak laki banget. Satu ya. geng kita Satu bener. geng. Belakang dekat jendela. Itu pun berlanjut sampai SMP, sampai SMA belakang dekat jendela. Dan waktu udah di SMP, masuk ke momen-momen sering bolos ya kan. Nah, karena dekat jendela gampang tuh keluarnya. Tahu-tahu cabut ya kan. Nah, Gini. dari jendela. Set, tas dulu. Ya kan. Udah speak boker. Tas ambil di luar. Oh, gua sih. Satu-satu tuh temennya turun. Kanan kiri celana celingut. Itu udah tuh. Tapi masih. Lo yang paling momen bolos yang paling Epic yang paling teringat sampai sekarang. Gua Ada sih, gua ada. Lu. Gua kan sekolah gua SD ya. Kita bahas sama SD nih. Iya. Samping sekolah gue itu kantor kecamatan. Nah, gue punya saudara yang tinggal di kecamatan sebagai pegawai di situ. Nah, gue tuh cabutnya bilangnya mau ke rumah karena SD gue tuh deket. SD udah bolos tuh ya. Udah bukan bolos sih, kayak males kayak Mas Tino bilang tadi, kayak pelajarannya nih nggak suka nih. Gua bilang sama guru mau balik karena tuh gurunya tahu gua rumahnya deket-deket situ, kayak paling kita juga orang baik lagi karena momen istirahat. Gua main ke kantor kecamatan ngajak teman-teman gua dan akhirnya tuh karena nyaman jadi tuh kayak orang kantor kecamatan udah biasa karena tuh banyak permainan. Namanya kantor kecamatan kan buat semua wilayah setempat ya, ada perosotan dulu. Namanya di SD mana ada begitu-gituan, kecuali di TK kan. Akhirnya kecamatan yuk. Ke rumah saudara ke tempat saudara gue lagi kerja di sana, tapi ada mainan, kita main dulu. Udah main lupa, pas lihat jam udah jam sekolah, pas masuk tinggal ngambil tas, udah pulang, gak dicariin. Berarti ini masuk yang punya Cut ulang, biar bareng. Bentar Ya. Oke, kamera roll and action. Oke, thank you guys. Thank you Mas Tin. Makasih banget nih udah ceritain. Cerita-cerita jadi inget-inget balik ke masa-masa Masa kecil ya kan. sekolah. Punya cerita masing-masing pasti. Benar. Semoga kita kelak di anak kita nanti ya. Anaknya ikut. Ya. Jangan dong, jangan kayak Kita bapak. ceritain aja ke anak-anak kita. Dulu tuh papa kayak gini. Oh, Ya. saya juga gitu, Pak. Oke. Masa kayak sama aja. Gua bakal ngaku kayak dulu papa juara kelas. Pokoknya yang baik-baik deh. Siap. Mas Tin, thank you banget. Udah nemenin episode 2 kita. Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya. kita bakal datengin siapa nanti, lihat aja. Thank you guys. Ya.